two, three. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita ya. Nah, karena video-video sebelumnya sudah membahas mengenai puisi berpola, maka dari itu pada video kali ini Indah membuat diagram kesimpulan mengenai puisi-puisi berpola mulai dari puisi 1 baris hingga 14 baris guna untuk memudahkan dalam mengingatnya. Nah teman-teman, ini dia diagram kesimpulan puisi berpola yang sudah Indah buat untuk memudahkan dalam proses mengingatnya. Yang pertama itu ada puisi 1 baris. Contoh dari puisi 1 baris itu ada bidal, peribahasa, pepatah, dan tamsil. Kemudian ada puisi 2 baris, contohnya itu ada distikon yang merupakan puisi dari luar, dan ada karmina, yaitu pantun kilat, gurindam, dan peribahasa yang dari Indonesia. Lalu ada puisi 3 baris, contohnya itu adalah puisi dari luar yang dinamakan dengan terzina. Kemudian ada puisi 4 baris. Nah, puisi 4 baris ini contohnya itu ada quatrain atau bisa juga disebut dengan double distikon. Nah, quatrain ini adalah puisi dari luar juga. Lalu puisi 4 baris lainnya ada pantun 4 seuntai dan syair. Kemudian kita beralih ke puisi 5 baris. Puisi 5 baris ini contohnya itu juga puisi dari luar, itu dinamakan dengan queen. Nah, selanjutnya ada puisi 6 baris. Nah, puisi 6 baris ini contohnya yang pertama itu sektet. Nah, sektet ini juga bisa disebut dengan double terzina yang merupakan puisi dari luar. Dan ada talibun yang merupakan puisi asli Indonesia. Nah, talibun ini disebut juga dengan pantun 6 seuntai. Nah, yang terdiri dari 3 baris sampiran dan 3 baris isi. Nah, selanjutnya itu ada puisi 7 baris. Nah, puisi 7 baris ini contohnya adalah septima. Septima ini juga merupakan contoh dari puisi 7 baris yang berasal dari luar. Kemudian ada puisi 8 baris. Puisi 8 baris ini contohnya yaitu stanza atau oktav yang merupakan puisi dari luar juga. Nah, kalau stanza atau oktav ini juga bisa disebut dengan double quatrain. Selanjutnya contohnya itu ada talibun 8 seuntai dan seloka. Nah, yang terakhir atau yang paling panjang dari puisi berpola ini yaitu puisi 14 baris. Nah, puisi 14 baris ini contohnya itu dinamakan dengan soneta. Nah, soneta ini berasal dari negara Italia. Sampai ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Belanda sekitar tahun 1920-an. Nah, soneta ini pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Yamin, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Soneta Indonesia. Selain Muhammad Yamin, Rustam Effendi juga salah satu pencipta soneta yang terkenal di Indonesia. Soneta kan terdiri dari 14 baris. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama bisa saja 2 quatrain dan 2 terzina, atau 2 quatrain dan 1 sektet, atau bisa juga 3 quatrain dan 1 distikon. Selanjutnya bisa 1 stanza dan 2 terzina, juga bisa 1 stanza dan 1 sektet, terus bisa juga dengan 1 stanza, 1 quatrain dan 1 distikon. Nah, bisa juga itu langsung berjumlah 14 baris tanpa terdiri dari bagian-bagian. Nah, apabila jumlah yang 14 baris itu penyair masih belum selesai dalam mencurahkan perasaan dan kandungan pikirannya, maka boleh ditambah dengan koda atau ekor yang jumlah barisnya harus genap antara 2 sampai dengan 14. Nah, selanjutnya Indah akan menampilkan contoh-contoh dari puisi 1 baris hingga puisi 14 baris. Lihat layar ponsel pintar teman-teman ya.
Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.